Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pada bagian 2. Soal nomor 11. Seperti biasa, bila soal menyajikan teks yang cukup panjang atau banyak, kita fokus langsung pada pertanyaan soal. Pernyataan yang sesuai dengan kedua teks di atas adalah A. Teks 1 menggunakan alur maju dan teks 2 menggunakan alur mundur. Alur maju bila cerita bergerak dari awal menuju akhir. Sedangkan alur mundur bila cerita dimulai dengan kondisi sekarang lalu kembali ke masa lalu. Dan ternyata jawaban A sesuai dengan kondisi teks 1 dan teks 2. Jadi soal nomor 11 jawabannya adalah A. Nomor 12. Bacalah kutipan cerpen berikut. Yuli merenungkan kembali nasihat ibu. Tadi saat ibu menyampaikan petuah, Yuli masih diliputi rasa marah sehingga dia sempat beranggapan ibu tidak memahami apa yang dirasakannya. Sudut pandang yang digunakan pada cerita di atas adalah tokoh utama pada cerita ini adalah Yuli. Penulis tidak menyebutkan Yuli dengan kata ganti aku, tetapi kata ganti dia. Ini merupakan ciri dari penggunaan sudut pandang orang ketiga tokoh utama. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 13. Makna kata yang bercetak tebal pada kutipan di atas adalah kata yang bercetak tebal pada kutipan tersebut adalah kata gulung tikar. Istilah gulung tikar dapat dimaknai sebagai bangkrut, yaitu satu keadaan seorang penjual yang menutup tokonya karena merugi. Soal nomor 14. Kalimat pujian yang baik terdapat pada nomor. Kalimat nomor 1 bukanlah kalimat pujian karena bermakna sebaliknya. Kalimat kedua merupakan pujian karena mengungkapkan rasa kagum kepada orang lain. Kalimat ketiga juga bukan merupakan pujian. Dan kalimat keempat merupakan kalimat pujian. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 2 dan 4, yaitu D. Soal nomor 15. Informasi yang tidak disajikan pada teks tersebut adalah karena ini menyangkut informasi yang terdapat pada teks, maka kalian terlebih dahulu harus membaca secara seksama isi teks tersebut. Dari keempat pernyataan di bawah yaitu A, B, C, dan D, pernyataan yang tidak terdapat pada teks adalah yaitu COVID-19 hanya menyerang lansia. Itu tidak ada pada teks. Jadi jawaban yang benar adalah D. Nomor 16. Informasi yang sesuai pada sinopsis teks cerita rakyat tersebut adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian baca dengan seksama sinopsis teks cerita Ki Pandeglang yang ada pada box di atas. Kemudian, kalian tentukan manakah pernyataan di bawah ini yang terdapat pada sinopsis tersebut. Yang manakah yang sesuai? Benar, yang sesuai adalah
B. Soal nomor 17. Kalimat yang tepat untuk mengisi bagian rumpang surat tersebut adalah: untuk mengisi bagian teks yang rumpang, kalian harus teliti mencermati kalimat sebelum bagian rumpang dan sesudahnya. Pada soal ini, kalimat sebelum bagian rumpang tidak memberikan informasi yang berarti. Sekarang kita cermati kalimat setelah bagian rumpang. Aku senang sekali, ternyata ayah mengizinkanku untuk ikut di klub putra perdana. Kalimat ini mengungkapkan kebahagiaan si penulis surat karena dia sudah diizinkan untuk ikut klub sepak bola. Izin orang tua biasanya diperlukan ketika kita akan mendaftar ke sebuah klub. Berdasarkan analisis kalimat tadi, maka jawaban soal ini adalah C. Nomor 18. Makna kata globalisasi dalam teks tersebut adalah: akhiran kata sasi menunjukkan adanya proses. Misalnya, urbanisasi adalah proses perpindahan masyarakat dari pedesaan ke perkotaan. Jadi, globalisasi adalah proses masuk ke ruang lingkup dunia. Nomor 19. Informasi tersurat dari teks tersebut adalah: informasi tersurat yaitu informasi yang jelas tampak pada teks, sedangkan informasi tersirat adalah informasi yang tidak tertulis di dalam teks, tetapi pesan itu dapat kita rasakan adanya. Pernyataan pada teks A, B, C, dan D yang benar-benar tersurat dengan jelas pada teks di atas adalah pernyataan B. Nomor 20. Ide pokok isi teks tersebut adalah: untuk menentukan ide pokok sebuah teks, kalian fokus pada kalimat awal paragraf atau kalimat pada akhir paragraf. Karena bagian akhir dari paragraf ini masih merupakan penjelasan, maka ide pokok paragraf ini ada pada bagian awal. Langkah berikutnya, carilah pada pernyataan A, B, C, dan D yang isinya sama dengan yang terdapat pada kalimat pertama di paragraf tersebut. Jadi yang mana jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah A.